Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kisah sirah nabawiyah, yaitu Baiat Aqabah 1 dan 2. Wahai saudaraku, tahukah engkau apa itu Baiat Aqabah 1 dan 2? Yaitu momen sakral yang melatar belakangi tersebarnya Islam hingga ke seluruh dunia. Momen sejarah yang terjadi di Bukit Aqabah antara Rasulullah dengan para pemuda setia yang berjanji taat kepada Rasulullah mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Kisah ini pun berawal dari pada musim haji tahun 11 dari masa kenabian, Allah mengirimkan benih yang baik dan tumbuh menjadi pohon rindang dalam sejarah dakwah Islam. Yaitu di suatu malam ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat, beliau menemukan para pemuda yang berasal dari suku Khazraj sedang berkumpul di Bukit Aqabah. Keenam pemuda tersebut pun mengetahui kabar kedatangan Nabi dari Yahudi Yatsrib. Mereka pun berharap bahwa Rasulullah dapat mendakwakan Islam ke daerah mereka dan menengahkan konflik yang terjadi di dalam internal suku mereka. Demi Allah, hal ini sama dengan yang disampaikan oleh para Yahudi Yatsrib. Kami telah meninggalkan kaum kami karena tidak ada kaum yang begitu rusak oleh permusuhan dan kejahatan melebihi mereka. Mereka pun berharap bahwa Rasulullah dapat menjadi penengah penyelesai dari masalah mereka. Baiat Aqabah 1, yaitu terjadi setahun setelah pertemuan Rasulullah dengan para pemuda Yatsrib di Bukit Aqabah. Pada kesempatan kali ini, peserta Aqabah pun bertambah menjadi 12 orang, yang dimana ada dari suku Khazraj dan suku Aus dari Yatsrib atau Madinah. Pada peristiwa Baiat Aqabah 1 ini, mereka berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, berzina, membunuh, berdusta, dan berjanji mentaatinya dalam hal yang ma'ruf. Rasulullah pun mengutus bersama mereka, yaitu seorang duta pertama dari pemuda Islam generasi pertama, Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu. Di Madinah, Mus'ab bin Umair tinggal bersama As'ad bin Zurarah. Dari sanalah mereka menyebarkan Islam dengan penuh semangat. Mana suatu hari As'ad bin Zurarah mengajak Mus'ab bin Umair pergi di kediaman Bani Abdul Ash'al dan rumah Bani Zahfar. Di sana mereka mengadakan diskusi terkait agama Islam. Namun kegiatan ini mengundang rasa tidak suka dari para tokoh di sana. Salah satunya yaitu Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'az. Mereka pun berencana untuk membubarkan diskusi agama tersebut. Namun dengan izin Allah, mereka pun menerima Islam melalui dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Peristiwa Baiat Aqabah kedua, yaitu peristiwa perjanjian yang terjadi setahun setelah peristiwa Baiat Aqabah 1 pada musim haji tahun ke-13 dari nubuwah. Jamaah haji pun berdatangan dari Yatsrib, baik muslimin maupun para musyrik. Terdapat 75 orang muslim yang berasal dari sana. Mengetahui kedatangan mereka, Rasulullah pun memiliki niat untuk menemui mereka dan meminta janji setia kepada mereka. Namun kali ini beliau menghendaki adanya perjanjian yang lebih. Baiat menjadi suatu fakta persekutuan dan menjadi dasar politik. Mereka pun bersedia untuk bertemu dengan Rasulullah di Aqabah di malam-malam di hari Tasyrik dan merahasiakan pertemuan mereka dengan kaum musyrik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi mereka beserta paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dan adapun yang membuka dialog pertama kali yaitu pamannya Rasulullah. Beliau menyampaikan bagaimana kondisi dan posisi Rasulullah di kalangan mereka. Para muslim dari Khazraj pun mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Wahai Rasulullah, putuskanlah apa yang engkau sukai bagi diri engkau dan Rabb engkau. Setelah itu mereka bertanya, untuk apa kami berbait kepada engkau? Rasulullah pun menyampaikan klausal baiat kedua. Setelah itu beliau membacakan ayat dan berdoa, dan dilaksanakanlah baiat Aqabah yang kedua. Di peristiwa tersebut Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah adalah bagian dari mereka dan mereka adalah bagian dari Rasulullah. Bahkan darah kalian adalah darahku. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari. Mereka pun bertanya, apa imbalannya ketika mereka dapat menepati janji mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yaitu surga. Rasulullah pun membentangkan tangannya kemudian membaiat mereka. Setelah itu beliau memilih 12 orang untuk dijadikan pemimpin bagi mereka, yaitu 9 dari suku Khazraj dan 3 dari suku Aus. Mereka pun berbaiat, berjanji menjadi pemimpin bagi kabilah-kabilah mereka, sebagaimana pemimpin di antara mereka. Mereka bertanggung jawab terhadap kaum mereka, sebagaimana pertanggungjawaban kaum Hawariyin dengan Nabi Isa bin Maryam. Setelah peristiwa baiat Aqabah kedua terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai teriakan setan Aqabah, yang memberitahu bahwa adanya pertemuan antara Rasulullah dengan para muslimin dari Yatsrib, sehingga mengakibatkan adanya kecurigaan dari kaum Quraisy. Namun para sahabat dari Yatsrib pun selamat kembali ke Madinah dan menyebarkan dakwah Islam di Madinah.